Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bon Kebon. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bayam. Nah, ini bayam liar. Biasanya tumbuh di mana aja atau di pekarangan, dibawa oleh burung. Kenapa dibawa oleh burung? Dia merupakan makanan burung karena biji-bijinya kecil. Lalu dibuang lewat kotoran. Kotorannya jatuh ke tanah dan dengan mudah dia tumbuh. Nah, ini bayam satu. Ada beberapa polong-polongan juga, polong-polongan atau kacang-kacangan. Nah, ini bentuk bayam yang udah agak besar. Dia merambat atau menjalar dan ukurannya agak besar. Nah, ini kita kumpulin. Tidak sempat kita bikinkan videonya dalam waktu pengambilan, tapi saya kira cukup ya. Kita masukkan di polybag, kita amankan, kita akan pelihara. Nah, selain bayam ada juga jamblang atau jut yang kita dapatkan. Lalu ini popok yang sudah difermentasi. Fungsinya untuk membantu kelembaban tanah dan nutrisi tanah. Soalnya tanah yang kita gunakan ini tanah pekarangan. Tanahnya cukup keras dan kurang bagus, apalagi kalau kering. Jadi kita tambahkan sedikit ramuan popok tadi. Jadi popok dikumpulin, dikasih bakteri atau E4, lalu dikasih molase atau gula merah, dibiarkan setengah hari atau 1 hari, baru digunakan. Saya taruh dia di tengah-tengah tanah dulu, baru popoknya, baru tanah lagi, baru tanaman. Hasilnya nanti kita lihat. Intinya bagus, membuat tanah jadi subur, membuat tumbuhan lebih lebat. Dan apakah buruk buat tanaman? Ya tidak, malah masih makin segar. Karena sifatnya mengikat kelembaban. Tapi dalam kurun waktu tertentu dia akan bercampur dengan tanah. Jadi biasanya tanahnya akan kempes sesuai ukuran jumlah popok yang ditaruh. Nanti kita lihat. Nah, kita belum punya tanah yang bagus, jadi kita manfaatin dulu tanah yang ada di sekitar kita. Lalu potnya juga nggak ada, jadi kita manfaatin sisa-sisa polybag. Nanti kita kembangin lagi nih, hobi berkebun dengan pot yang lebih bagus, dengan tanah yang lebih bagus, dengan tanaman-tanaman yang lebih bagus lagi. Nah, kenapa kita pelihara bayam liar ini? Nanti kalau ketika udah lebat, kita akan petik, lalu kita olah, kita masak, dan kita makan. Dan rasanya lebih ada istilahnya, kayak ada ciri khas rasa bayam. Nah, itu lebih tajam di bayam yang ini. Bayam ada macam-macam bentuknya atau jenisnya. Kalau yang ini kita nyebutnya sih bayam rambat. Karena kalau bayam liar ada banyak, ada yang bayam raja, ada bayam hitam, macam-macam. Polybagnya udah habis, kita pakai barang-barang bekas lainnya. Ini toples plastik kita gunakan. Jangan lupa dilubangin supaya buat air keluar atau tidak menampung air, membuat akar menjadi cepat busuk. Lalu kita buat lubang-lubang di sekelilingnya untuk udara, alur udara dan oksigen. Cukup bagus di sini karena tanahnya tidak terlalu bagus. Dengan membuat lubang-lubang seperti itu akan membantu oksigen masuk ke tanah atau diserap oleh akar. Karena akar juga
bernafas atau menyerap oksigen lebih tepatnya. Nah, sekarang kita gunakan botol-botol plastik, kita bagi dua, kita jadikan dua pot. Lalu bibir-bibir yang agak kasar kita halusin juga supaya lebih cantik kelihatan. Kalau tanahnya bagus atau mengandung sekam bakar atau kokopit tanpa lubang-lubang pun udah cukup, karena alur udara oksigen yang lewat di tanah itu lancar. Dan sekali lagi, tanahnya tidak bagus, keras, tapi kita manfaatin dulu yang ada. Nanti kita siapin tanah, kita beli atau kita bikin dengan kompos dari daun-daun bekas atau sampah-sampah dapur. Nah, ini nggak sempat kelihatan diambil, ini markisa kita tadi dapat di pekarangan. Kita masukin ke gelas plastik yang udah dilubangin juga. Nah, hasilnya seperti ini ada kangkung juga. Kita pindahin, ini kangkung dari pasar nih. Ini coba-coba satu batang tumbuh atau enggak. Nah, ini dia putih-putih nih popoknya ini. Ntar dia akan kempes sebanyak itu, atau tanahnya turun sebanyak itu. Nah, ini setelah sekitar 1 minggu. Udah sangat lebat, tapi kita belum petik dulu, masih butuh lebih banyak lagi tumbuhnya. Tapi kita akan bersihkan ini beberapa gulma atau rumput-rumput liar yang ikut tumbuh. Karena tanahnya kita ambil dari pekarangan, jadi kemungkinan di tanah tersebut terdapat benih-benih gulma-gulma ini, dari rumput sampai tanaman-tanaman polong-polongan yang biasanya juga dibawa oleh burung, atau benihnya, bibitnya diterbangkan oleh angin karena sifatnya ringan dan gampang tertiup angin. Hampir di semua tempat tumbuh. Nah, demikian. Nanti kita bikin videonya. Kita tunggu sekitar 1-2 minggu lagi. Kalau udah lebat, kita akan petik, kita olah, kita makan, kita masak. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.